Baik, nampaknya sudah ada yang masuk ke dalam kelas. Kita langsung mulai saja ya. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatannya. Tapi ini karena memang terburu waktu, jadi kita mulai saja. Nanti bagi yang terlambat, saya akan share video rekamannya, jadi bisa ditonton materi kita pada pagi hari ini. Jadi pada minggu ketiga ini judul dari materi kita adalah investigasi kriminal yang biasa dilakukan dalam ranah psikologi forensik. Kita akan memulai dari pendahuluannya, lalu bentuknya adalah criminal profiling dan jenis-jenis investigasi lainnya. Yang pertama adalah apa itu definisi dari investigasi kriminal? Di mana investigasi kriminal itu adalah proses yang bentuknya itu sistematis, tujuannya adalah untuk mengumpulkan, lalu kemudian menganalisis, dan juga menginterpretasikan bukti, yang dimana aktivitas yang kita lakukan ini berguna untuk mengungkap pelaku tindak pidana, serta merekonstruksi kemungkinan terjadinya peristiwa kejahatan tersebut. Nah, menurut Forensic Psychology and Criminal Justice, bentuk-bentuk dari investigasi kriminal itu ada 5. Yang pertama adalah dalam pengumpulan bukti. Jadi pada pengumpulan bukti ini, keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan kemungkinan bisa dijadikan bukti dalam tindakan kriminal itu dikumpulkan oleh para praktisi forensik psikologi. Tentu saja bukti yang kita maksudkan ini adalah bukti-bukti yang terkait dengan psikologis dari pelaku maupun korban. Yang kedua, yang biasa dilakukan adalah wawancara saksi maupun tersangka ataupun mungkin orang-orang yang terlibat di dalam tindak kejahatan tersebut. Lalu yang ketiga, setelah semua data itu kita dapatkan, kemudian kita melakukan analisis perilaku. Misalnya penyebab dari perilaku tersebut muncul, lalu kemudian dampak jika perilaku tersebut tidak diberikan hukuman atau rehabilitasi, dan mungkin bisa juga hal yang menyebabkan kenapa seseorang memiliki perilaku kejahatan tersebut. Lalu setelah analisis perilaku, barulah kita lakukan pengambilan keputusan investigatif. Artinya, berapa rekomendasi hukuman yang akan diberikan ataupun mungkin hal-hal lainnya terkait dengan proses rehabilitasi dan terapeutik. Dan yang terakhir adalah manajemen risiko, di mana manajemen risiko ini merupakan bagaimana analisis dari seorang praktisi psikologi forensik untuk melihat kemungkinan ke depan apakah pelaku akan melakukan hal yang sama atau resiko lain yang mungkin akan dimiliki oleh korban, sehingga kemungkinan korban akan mendapatkan perilaku yang sama. Lalu kemudian dalam Handbook of Forensic Psychology, peran psikologi forensik itu ada 4, yaitu ada penilaian kompetensi, evaluasi saksi mata, risk assessment, dan juga konsultasi investigatif. Kalau penilaian kompetensi di sini, kita melihat apakah baik pelaku maupun korban itu memang kompeten untuk dilibatkan di dalam proses pemeriksaan. Sedangkan untuk evaluasi saksi mata itu digunakan untuk menilai apakah keterangan dari saksi ini memang betul bisa dipercaya dan bisa kita gunakan sebagai data di dalam proses penyidikan. Lalu risk assessment atau asesmen risiko, dan yang terakhir adalah konsultasi investigatif untuk melihat apakah memang ada hal-hal yang memungkinkan di luar dari kejadian tersebut yang mungkin bisa dijadikan data penguat dalam proses investigasi. Nah, ini adalah tahapan investigasi kriminal ya. Yang pertama adalah initial response atau tahap awal. Dalam proses ini ada 4 hal yang biasa dilakukan, yaitu pengamanan TKP. Ini biasanya dibantu juga oleh pihak berwenang seperti kepolisian dan penyidik. Lalu kemudian adanya identifikasi pada saksi-saksi yang mungkin menjadi orang yang menyaksikan peristiwa tersebut berlangsung. Lalu kemudian adanya dokumentasi awal, bentuknya seperti foto dan lain sebagainya, yang betul-betul di set awal mula TKP itu ada, jadi tidak ada perubahan sama sekali di dalam TKP, dan yang terakhir adalah pengumpulan bukti fisik. Nah, setelah inisial respon, biasanya akan dilakukan tahap analisis. Nah, ini yang biasa dikenal dengan istilah rekonstruksi peristiwa. Artinya, pelaku itu dibawa ulang dalam settingan kejadian yang sebenarnya, kemudian dia diminta untuk melakukan lagi perilaku yang dia lakukan pada saat tersebut.
pada saat perilaku kriminal tersebut terjadi. Lalu setelah itu kita melakukan analisis pola perilaku dari keseluruhan data asesmen yang didapatkan dan kemudian merujuk kepada penyaringan tersangka. Dan terakhir, tahapannya adalah tahap operasional seperti interogasi, surveillance, dan juga penangkapan, di mana keseluruhan tahap operasional ini terkadang juga digunakan atau dilakukan bersama dengan para praktisi forensik lainnya. Nah, ini adalah peran psikologi dalam investigasi. Yang pertama tentu saja kita menganalisis perilaku dari pelaku, lalu kemudian kita juga berperan dalam melakukan wawancara, di mana fokus dalam teknik wawancara di sini adalah teknik wawancara kognitif untuk melihat bagaimana alur pola pikir dari pelaku, lalu kemudian sebab akibat motivasi dan juga dorongan pelaku dalam melakukan tindak kejahatan tersebut. Lalu kita bertugas juga mendeteksi kebohongan, melihat konsistensi dari pernyataan pelaku, dan mengevaluasi kredibilitas saksi. Apakah benar saksi ini kompeten atau sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan investigatif. Nah, ini salah satu bentuk dari investigasi kriminal, yaitu criminal profiling atau offender profiling, di mana criminal profiling itu adalah proses dalam menyusun karakteristik atau bagaimana kemungkinan pelaku dalam suatu tindak kejahatan yang kita simpulkan berdasarkan informasi dari TKP ataupun dari pola kejahatan jika kejahatan tersebut berulang. Di mana profil yang bisa kita munculkan di dalam criminal profiling di sini adalah usia, lalu kemudian jenis kelamin, lalu kemudian status sosial, serta karakteristik psikologis dan juga pola perilaku. Ini dasar teoritis dari profiling ya, bahwa profiling itu merupakan bagian dari investigative psychology yang dalam dasar teoritis ini seringkali kita gunakan teori behavior atau teori perilaku, lalu kemudian analisis pola perilaku, dan adanya teori deduksi dan induksi bahwa sebuah perilaku itu pasti ada sebab akibatnya, dan kita juga menggunakan pendekatan actuarial approach atau statistik, yaitu berapa banyak persen kemungkinan perilaku tersebut muncul. Nah, ini adalah pendekatan dari profiling yang biasa digunakan oleh FBI. Ini kita bedakan dari organized versus disorganized. Kalau organized berarti profilingnya itu bisa jadi tindakannya terencana, sedangkan disorganized tindakan yang dilakukan itu spontan. Sedangkan organized kontrolnya itu lebih tinggi. Kalau yang berkaitan dengan disorganized itu chaos atau chaotic. Organized korbannya dipilih, disorganized korbannya acak. Di-organize buktinya minim dan disorganize buktinya banyak tertinggal dan rata-rata pelakunya kalau organize itu IQ-nya rata-rata tinggi sedangkan disorganize IQ-nya rata-rata rendah. Nah, perbedaan organize dan disorganize ini kita tentukan dari tindakan tersebut apakah memang terencana ataupun dilakukan secara spontan. Nah, ini bedanya. Lalu untuk pendekatan profiling tersebut itu ada beberapa. Yang pertama dari David Kantar, yaitu dia mengungkapkan adanya investigatif psikologi. Nah, ini datanya berbasis kepada empiris, yaitu kita analisis secara spasial, ataupun mungkin apakah ada konsistensi behavioral atau perilaku, dan juga linkage analysis. Dan yang kedua adalah pendekatan behavioral evidence analysis, di mana fokus dari pendekatan ini adalah untuk melihat perilakunya, rekonstruksi perilaku. Tapi kelemahannya di sini sangat kental dengan stereotip, sehingga ketika pendekatan ini dilakukan, kita betul-betul harus menghindari generalisasi dari stereotip sosial tertentu atau lingkungan budaya tertentu. Nah, ini adalah komponen dari profiling sendiri, ada modus operandi, yaitu bagaimana caranya seseorang melakukan tindak kejahatan, ada signature atau kebutuhan psikologis dari pelaku. Bisa jadi pelaku yang melakukan tindak kekerasan itu, ternyata dia membutuh validasi emosional yang sifatnya agresif, seperti itu. Atau ada juga yang disebut dengan ritual atau pola berulang. Mungkin dulu waktu kecil dia sudah terbiasa melakukan kekerasan, sehingga semakin bertambahnya usia, pola perilakunya tersebut menjadi berulang. Makanya ada istilah ini ya
residivis karena dia melakukan kejahatan yang sama berulang kali. Lalu ada viktimologi atau analisis dari korban karena sebuah tindak kejahatan itu biasanya ada kecenderungan korban atau karakteristik korban tertentu. Dan yang terakhir adalah geographic profiling, latar belakang dari pelaku, latar belakang dari korban, dan keseluruhan data demografi yang kemungkinan bisa dipakai untuk memprofiling pelaku maupun korban. Tapi sebenarnya walaupun sangat komprehensif, ada juga kritik terhadap profiling ya, bahwa dalam literatur itu disebutkan profiling itu bisa rentan terhadap bias kognitif, termasuk dengan persepsi, terus juga penilaian sosial, self-adjustment, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kurang reliable dan dianggap tidak selalu dapat digunakan sebagai bukti di dalam pengadilan dan pada akhirnya profiling ini lebih sebagai alat bantu di dalam investigasi saja. Nah, ini bentuk investigasi lainnya dalam psikologi forensik, ada interviewing and interrogation, di mana teknik yang bisa dipakai adalah cognitive interview, terus juga peace model, ini biasanya dari UK, ini akan dijelaskan lebih rinci di minggu depan, non-coercive questioning, dan juga analisis kebohongan atau liar detector. Lalu ada juga eyewitness testimony atau kesaksian saksi mata, tapi masalahnya saksi mata ini tidak bisa di 100% dipercaya karena ada hal yang berkaitan dengan memory distortion, di mana ingatan manusia itu tidak sepenuhnya itu bisa dipercaya. Ada juga yang berkaitan dengan suggestibility, ada kemungkinan pengaruh tadi perspektif, terus juga penilaian sosial, terus ada juga yang berkaitan dengan masalah stress effect dan cross stress effect. Kalau stress effect ini tekanan dan cross stress effect ini yang berkaitan dengan budaya. Terus jenis lainnya adalah risk assessment. Risk assessment ini digunakan untuk menilai adanya potensi kekerasan kembali. Lalu ini biasa dilakukan untuk orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan berulang atau residivisme. Dan kemudian risk assessment ini digunakan untuk menilai bahaya. Apakah seseorang ini jika dilepaskan ke dalam masyarakat dinilai membahayakan atau tidak. Nah, dalam investigasi ini biasanya pendekatan yang dilakukan adalah clinical judgment, lalu kadang-kadang kita juga menggunakan tools aktuarial dan juga struktur professional judgment, yaitu orang-orang yang memang sudah berkompeten di bidang psikologi forensik bersama-sama melakukan judgment terhadap keseluruhan data yang didapatkan. Lalu selanjutnya ada investigative decision making, di mana faktor psikologis yang mungkin akan mempengaruhi teknik ini adalah bias ya, lalu kemudian ada tunnel vision, overconfidence, dan stress decision error. Di mana dalam ketiga karakteristik ini kita menilai bahwa kalau dia sudah melakukan pelaku kejahatan, pasti karakteristik utamanya adalah manipulatif. Jadi terkadang casingnya, tampilan dari pelaku tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, itu bisa mengganggu penilaian kita. Lalu yang terakhir adalah psychological autopsy. Ini biasanya digunakan jika kasusnya itu seperti bunuh diri ataupun mungkin kematian lain yang tidak wajar. Dan dalam psikologi autopsi ini yang kita lihat adalah analisis motif dari kematian si korban tersebut. Oke, sekian saja materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena memang pagi ini kebetulan ada rapat, jadi tidak bisa dilakukan sesuai dengan jadwal kita. Untuk yang sudah mengisi link, keseluruhan link itu hanya berlaku untuk hari ini saja. Jadi bagi yang kuliah di hari Kamis dan Jumat, itu kuliah penggantinya kita hitungkan di hari ini. Ini pertemuan pertama. Terkhusus yang hari Jumat, kalau saya tidak salah sudah 2 kali ya belum masuk. Nah, jadi nanti karena absennya sudah saya bikinkan di dalam Google Form, absen kalian akan saya ambil berdasarkan Google Form yang sudah diisi. Hanya diisi saja bagi yang hadir. Misalnya kalian hadir pagi, ya udah hadir aja pagi dan diisi pagi. Jangan sampai yang nggak hadir pagi terus ngisi link juga. Ataupun kalian isi pada sebenarnya kalian nggak ada. Karena saya juga akan mengkonfirmasi Google Form itu dengan screenshot yang saya lihat di sini. Jadi dari tadi sudah saya screenshot bukti kehadirannya ya. Saya mohon pengertian karena memang ketersempitan waktu dalam minggu ini belum ada tugas untuk di minggu ketiga.
Tapi insya Allah mudah-mudahan kita ada waktu untuk bertemu di kelas di waktu selanjutnya. Saya akhiri kelas pada pagi hari ini. Mohon maaf atas keterlambatan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Materi saya share di Google Classroom ya. wabarakatuh. Baik, Bu. Baik, Ibu, terima